Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika niat baik justru membawa malapetaka? Seorang bocah pengamen berusia 6 tahun menemukan sebuah koper di tumpukan sampah, tanpa tahu bahwa isinya adalah uang dalam jumlah besar. Dengan hati tulus, ia mencoba mengembalikannya, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia difitnah, ditangkap, dan dijebloskan ke dalam penjara. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberi rezeki yang melimpah dan mari kita bersholawat di kolom komentar. Dimas menggenggam ukulele kecilnya sambil berjalan di antara kendaraan yang berhenti di lampu merah. Bocah berusia 6 tahun itu mengamen dengan suara kecilnya, berharap ada pengendara yang iba dan memberinya sedikit uang. Hujan gerimis mulai turun, membuat baju lusuhnya semakin basah dan dingin menusuk tubuhnya yang kurus. Namun, ia tak punya pilihan selain tetap mengamen agar bisa makan malam nanti. Setelah lampu hijau menyala, kendaraan mulai melaju, meninggalkan Dimas sendirian di trotoar. Ia menghitung recehan di tangannya, hanya cukup untuk membeli sepotong roti di warung kecil. Perutnya masih keroncongan, tetapi ia sudah terbiasa menahan lapar. Langit semakin gelap, dan Dimas mulai berjalan menuju tempat biasanya ia tidur. Sebuah emperan toko yang sudah tutup. Namun, sebelum sampai ke tempatnya, matanya tertuju pada sebuah tumpukan sampah di pinggir jalan. Bau busuk menyeruak ke hidungnya, tetapi ia tetap mendekat, berharap menemukan sesuatu yang bisa dijual atau setidaknya sesuatu yang bisa dipakai. Tangannya mengais-ngais di antara plastik dan kardus bekas, hingga tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah koper besar berwarna hitam terselip di antara tumpukan sampah itu. Dimas mengernyit, penasaran mengapa koper sebagus itu bisa berada di sana. Dengan susah payah, ia menarik koper itu keluar dan menepuk-nepuk debu yang menempel. Resletingnya masih utuh, hanya sedikit kotor di bagian luar. Jantungnya berdegup kencang. Apa yang ada di dalamnya? Dengan tangan gemetar, ia membuka resleting koper itu perlahan. Begitu terbuka, matanya terkaget. Segepok uang dalam jumlah besar tersusun rapi di dalamnya. Selain uang, ada beberapa amplop, dokumen-dokumen penting, serta sebuah dompet berisi kartu identitas. Dimas menelan ludah. Ia belum pernah melihat uang sebanyak ini dalam hidupnya. Sesaat, pikirannya dipenuhi kebingungan. Dengan uang ini, ia bisa makan enak setiap hari. Ia bisa membeli pakaian baru, atau bahkan menyewa kamar kecil untuk tidur dengan nyaman. Tapi, apakah ini benar? Hatinya berdebat. Uang ini bukan miliknya. Ia hanya menemukannya. Seharusnya uang ini dikembalikan kepada pemiliknya. Tangannya meraih kartu identitas yang ada di dalam dompet. Ia membaca nama yang tertera di sana, seorang pria bernama Surya Wijaya. Di bawah namanya, tertera sebuah alamat yang tampaknya berada di kawasan perumahan mewah. Dimas menghela napas. Ia tahu tempat itu, sebuah lingkungan yang sangat berbeda dengan kehidupannya di jalanan. Malam semakin larut, tetapi Dimas masih duduk di dekat koper itu, memikirkan apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu apakah mengembalikan koper ini adalah keputusan yang tepat, tetapi ia merasa tidak bisa menyimpan sesuatu yang bukan miliknya. Meskipun hatinya menginginkan uang itu, sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ini adalah ujian bagi kejujurannya. Dengan hati-hati, ia menutup kembali koper itu dan mengikat tali di sekelilingnya agar lebih mudah dibawa. Tidak ada tempat aman untuk menyimpannya di jalanan, jadi ia memutuskan untuk tidur memeluk koper itu agar tidak dicuri orang lain. Malam itu, ia tidur dengan perasaan yang bercampur aduk. Ada rasa takut, bingung, tetapi juga sedikit harapan. Keesokan paginya, Dimas terbangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi yang dingin menusuk kulitnya, tetapi ia mengabaikannya.
Koper itu masih ada di sampingnya, tidak tersentuh. Dengan penuh tekad, ia menggendong koper itu di punggungnya dan mulai berjalan menuju alamat yang tertera di kartu identitas. Perjalanan menuju kawasan perumahan mewah tidak mudah bagi seorang bocah kecil seperti Dimas. Beberapa orang memandangnya dengan curiga, ada juga yang mengabaikannya begitu saja. Namun, ia tetap melangkah maju, berusaha menahan ketakutan yang mulai menyelinap dalam hatinya. Di depan gerbang tinggi dengan papan nama bertuliskan, Perumahan Taman Indah, Dimas berhenti sejenak. Ia melihat rumah-rumah besar berjajar rapi di dalamnya. Berbeda jauh dengan kehidupannya yang selalu berpindah-pindah di jalanan. Jantungnya berdegup kencang. Ia menarik napas dalam-dalam, bersiap melangkah ke dalam. Tanpa tahu bahwa kejujurannya akan membawanya ke dalam masalah besar. Dimas berdiri di depan gerbang besi tinggi yang menghalangi pandangannya ke dalam kompleks mewah. Jantungnya berdegup kencang. Belum pernah ia berada di tempat seperti ini, tempat yang terlihat begitu jauh dari kehidupannya di jalanan. Dengan koper yang terasa semakin berat di punggungnya, ia menelan ludah dan mencari cara untuk masuk. Ia melangkah mendekati pos satpam yang berjaga di pintu masuk. Seorang pria berbadan besar dengan seragam rapi menatapnya tajam. Jelas merasa heran melihat seorang anak kecil berpakaian lusuh berdiri di sana. "Mau apa kamu di sini?" tanya satpam itu dengan nada curiga. Dimas menggenggam koper itu lebih erat. "Saya mau ketemu Pak Surya Wijaya." "Pak, saya nemu ini, koper ini, punya dia," katanya dengan suara kecil, tetapi cukup tegas. Satpam itu mengernyit, melihat koper yang tampak mahal itu, lalu kembali menatap Dimas dengan penuh keraguan. "Dari mana kamu dapat itu?" tanyanya dengan nada semakin tajam. Dimas segera menjelaskan bahwa ia menemukannya di tumpukan sampah dan ingin mengembalikannya. Namun, satpam itu tidak langsung percaya. Anak jalanan seperti Dimas membawa koper mahal? Ini terdengar seperti cerita bohong baginya. Setelah beberapa saat, akhirnya ia mengangkat telepon dan menghubungi rumah Pak Surya. Tak lama kemudian, seorang pria berjas muncul dari dalam rumah mewah. Wajahnya tampak tegas dan penuh wibawa. Dimas mengenali pria itu dari foto di kartu identitas dalam koper. Itulah Pak Surya. Dengan keberanian yang tersisa, Dimas melangkah maju dan mengulurkan koper itu. "Ini koper Bapak. Saya nemu di tempat sampah tadi malam," katanya dengan suara lirih. Namun, reaksi yang didapatnya bukanlah ucapan terima kasih atau rasa lega. Mata Pak Surya terkaget. Lalu dengan suara tinggi ia berkata, "Jadi, kamu yang mencuri koper saya?" Dimas terkejut. "Tidak, Pak. Saya tidak mencuri. Saya menemukannya." Pak Surya tidak mau mendengar. Ia segera berteriak memanggil pembantunya, lalu menunjuk Dimas dengan penuh amarah. "Anak ini pencuri. Dia pasti sudah mengambil sesuatu dari dalam koper saya." Sebelum Dimas sempat membela diri, tangan besar satpam itu sudah mencengkeram lengannya dengan kasar. Dimas meronta, air mata mulai menggenang di matanya. "Sungguh, Pak, saya nggak ambil apa-apa. Saya cuma mau balikin." Namun, tuduhan itu sudah terlanjur dilontarkan. Pak Surya langsung menelepon polisi, dan dalam hitungan menit, sebuah mobil patroli datang. 2 orang polisi turun dan segera menangkap Dimas tanpa banyak bertanya. "Kita bawa dia ke kantor polisi dulu," kata salah satu petugas. Dimas menatap sekitar, berharap ada seseorang yang percaya padanya. Tetapi semua orang hanya melihatnya dengan tatapan penuh curiga. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokannya. Saat borgol kecil dikaitkan ke tangannya, air matanya akhirnya jatuh. Dalam sekejap,
Niat baiknya berubah menjadi mimpi buruk. Mobil polisi itu melaju, membawa Dimas ke tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Penjara. Dimas duduk di dalam mobil patroli dengan tangan kecilnya terborgol. Matanya terus menerawang keluar jendela, melihat jalan-jalan yang semakin menjauh dari tempat yang ia kenal. Tangannya dingin, tubuhnya gemetar, bukan karena cuaca, tapi karena ketakutan yang merayap ke seluruh pikirannya. Ia masih tidak percaya bahwa niat baiknya berujung seperti ini. Di sampingnya, seorang polisi menatapnya dengan ekspresi datar. Anak sekecil ini sudah berani mencuri koper penuh uang. Gumamnya pelan, seolah berbicara pada rekannya. Pantas saja hidup di jalanan. Dimas ingin berteriak bahwa ia tidak mencuri, tetapi tenggorokannya tercekat. Ia merasa tidak ada gunanya berbicara jika tidak ada yang mau mendengar. Ia hanya bisa menggigit bibirnya, menahan isakan yang hampir pecah. Air matanya menggenang, tapi ia menolak untuk menangis di depan mereka. Saat mobil patroli berhenti di depan kantor polisi, Dimas dipaksa turun. Ia masih berusaha melawan, menoleh ke sana kemari, berharap ada seseorang yang mengenalnya, seseorang yang bisa membantunya. Tapi di dunia ini, siapa yang akan peduli pada seorang anak jalanan sepertinya? Di dalam kantor polisi, Dimas didorong masuk ke dalam ruang interogasi kecil. Seorang polisi senior duduk di depannya, mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja. "Jadi, bocah, mau jujur sekarang?" tanyanya dengan suara dingin. Dimas menggeleng kuat. "Saya nggak mencuri, Pak. Saya nemu koper itu di tempat sampah. Saya cuma mau balikin." Suaranya pecah di akhir kalimat, tetapi ia tetap berusaha menjelaskan. Namun, polisi itu hanya mendengus dan menumpukan beberapa dokumen di depannya. "Pak Surya bilang koper itu hilang kemarin siang, dan kamu tiba-tiba datang membawanya. Apa menurutmu kami akan percaya begitu saja kalau kamu hanya menemukannya?" Dimas terdiam. Ia ingin berteriak, ingin berkata bahwa ia benar-benar menemukannya, tetapi bagaimana bisa ia membuktikannya? Tidak ada yang melihat saat ia mengangkat koper itu dari tumpukan sampah, dan tidak ada yang mau mendengar kebenaran dari seorang bocah gelandangan. Beberapa saat kemudian, seorang petugas menghampiri dan menarik lengannya. "Kita bawa dia ke sel anak-anak. Sampai ada bukti yang menunjukkan dia nggak bersalah, dia tetap ditahan." Dimas kembali meronta, air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. "Tolong percaya sama saya. Saya nggak bohong. Saya cuma mau balikin." Suaranya pecah, tetapi tidak ada yang peduli. Ia dibawa ke ruangan kecil dengan jeruji besi. Sel itu dingin dan kotor, dan ia melihat beberapa anak lain duduk di sudut dengan wajah muram. Dimas dipaksa masuk, dan pintu besi itu tertutup di belakangnya. Ia kini benar-benar sendirian. Ia meringkuk di sudut, memeluk lututnya. Lapar, lelah, dan takut bercampur menjadi satu. Ia bertanya dalam hati, apa yang sudah ia lakukan sehingga harus dihukum seperti ini? Mengapa kebaikan justru membawanya ke tempat terburuk yang pernah ia bayangkan? Di luar sel, di dunia yang lebih luas dari ruang kecil ini, tak ada yang tahu bahwa ada seorang bocah yang menangis dalam diam, menunggu seseorang yang akan percaya padanya. Dimas duduk di sudut sel tahanan anak, tubuhnya meringkuk sambil memeluk lututnya. Sudah berapa lama ia di sini? Sehari? 2 hari? Ia tidak tahu. Yang ia tahu hanya perutnya semakin lapar, tubuhnya semakin lemas, dan hatinya semakin tenggelam dalam ketakutan. Tak ada seorang pun yang peduli, tak ada yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Setiap kali ia mencoba berbicara dengan petugas, mereka hanya mengabaikannya, seolah-olah ia hanyalah sampah yang tersesat di tempat yang salah. Di luar sel, dunia tetap berjalan seperti biasa.
Namun, ada satu orang yang memperhatikan berita tentang seorang anak jalanan yang dituduh mencuri koper penuh uang. Arman, seorang pengacara muda yang baru saja memulai karirnya, sedang duduk di sebuah kafe saat ia melihat berita itu di layar televisi. Ia memandang lebih lama, matanya menyipit. Bocah itu, ia mengenalinya. Beberapa malam yang lalu, saat ia pulang kerja melewati jalan kecil di dekat pasar, ia sempat melihat anak itu mengais sampah. Arman ingat bagaimana bocah itu menarik koper besar dari tumpukan sampah dan menatapnya dengan ekspresi terkejut. Saat itu, Arman hanya mengira anak itu menemukan sesuatu yang berharga dan tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Namun, sekarang, semuanya masuk akal. Dengan cepat, Arman mengambil ponselnya dan mencari informasi lebih lanjut. Semakin ia membaca berita tentang kasus ini, semakin hatinya tergerak. Semua tuduhan itu terasa janggal. Bagaimana mungkin seorang bocah kecil bisa mencuri koper dari seorang pria kaya? Dan mengapa bocah itu malah datang ke rumah pemiliknya jika ia benar-benar mencuri? Tak butuh waktu lama bagi Arman untuk mengambil keputusan. Ia meneguk kopinya dengan cepat, mengambil tas kerjanya, lalu menuju kantor polisi tempat Dimas ditahan. Begitu sampai, ia langsung menuju bagian resepsionis dan menunjukkan kartu pengacaranya. "Saya ingin berbicara dengan anak yang dituduh mencuri koper Pak Surya," katanya tegas. Petugas yang berjaga memandangnya curiga. "Anda pengacaranya?" Arman mengangguk. "Saya bersedia menjadi kuasa hukumnya. Anak itu butuh pembelaan." Setelah beberapa menit berdebat, akhirnya Arman diizinkan masuk ke ruang tahanan anak. Saat ia melihat Dimas duduk di sudut dengan wajah penuh ketakutan, hatinya mencelos. Anak sekecil ini seharusnya tidak berada di tempat seperti ini. "Dimas," panggilnya lembut. Bocah itu mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang sembab menatap Arman dengan penuh kebingungan dan harapan. "Siapa? Siapa kakak?" Suaranya terdengar serak, seperti seseorang yang sudah lama tidak berbicara. Arman tersenyum kecil, lalu berjongkok agar sejajar dengan anak itu. "Namaku Arman. Aku seorang pengacara. Aku ada di sini untuk membantumu." Mata Dimas melebar. "Benarkah? Tapi, saya nggak punya uang buat bayar pengacara." Arman tersenyum lebih lebar. "Kau tidak perlu membayar apapun. Aku tahu kau tidak bersalah, dan aku akan membuktikannya." Air mata kembali menggenang di mata Dimas. Tetapi kali ini bukan karena ketakutan. Untuk pertama kalinya sejak ia ditangkap, ada seseorang yang percaya padanya. Ada seseorang yang bersedia mendengarkan. Di dalam hatinya yang kecil dan lelah, secercah harapan mulai muncul. Dimas masih sulit percaya bahwa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Selama hidupnya di jalanan, ia terbiasa dianggap tak terlihat, tak berharga. Tapi kini, seorang pengacara muda berdiri di depannya, menawarkan harapan yang hampir saja ia lupakan. "Benarkah, Kak? Kakak percaya aku nggak nyuri koper itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Arman mengangguk dengan tegas. "Tentu saja. Aku melihatmu waktu itu, Dimas. Aku melihatmu menemukan koper itu di tumpukan sampah. Kau tidak mencuri, dan aku akan membuktikannya." Mata Dimas kembali berkaca-kaca. Ia ingin percaya, tapi rasa takut masih mengikatnya. "Tapi, mereka semua nggak percaya. Aku udah bilang berkali-kali, tapi mereka tetap bilang aku pencuri." Arman menghela napas, memahami ketidakberdayaan bocah itu. "Mereka nggak percaya karena nggak ada bukti. Tapi aku akan mencarinya," katanya mantap. "Sekarang, aku butuh kau tetap kuat, Dimas. Aku akan mengurus semuanya." Setelah berbicara dengan Dimas,
Arman keluar dari kantor polisi dengan pikiran penuh strategi. Ia tahu satu-satunya cara membuktikan bahwa Dimas tidak bersalah adalah menemukan rekaman CCTV dari sekitar tempat sampah tempat koper itu ditemukan. Ia segera menghubungi beberapa kenalannya yang bekerja di sekitar area tersebut, berharap ada satu toko atau bangunan yang memiliki kamera keamanan yang mengarah ke lokasi kejadian. Setelah beberapa jam mencari, Arman akhirnya menemukan toko kelontong kecil yang memiliki CCTV yang mengarah ke tumpukan sampah tempat Dimas menemukan koper itu. Dengan cepat, ia meminta izin untuk melihat rekamannya. Saat rekaman diputar, jantungnya berdebar. Di layar, terlihat jelas seorang pria tak dikenal membuang koper ke tumpukan sampah. Arman tersenyum penuh kemenangan. Ini dia bukti yang ia butuhkan. Ia segera menyalin rekaman itu ke dalam flash drive dan kembali ke kantor polisi. Saya punya bukti yang bisa membuktikan anak itu tidak bersalah, katanya dengan nada tegas saat bertemu dengan petugas yang menangani kasus Dimas. Polisi itu menatapnya curiga, tetapi tetap menerima flash drive tersebut. Beberapa menit kemudian, mereka semua menyaksikan rekaman itu di layar komputer. Semua yang ada di ruangan terdiam. Terlihat dengan jelas koper itu dibuang oleh seseorang yang bukan Dimas. Beberapa saat kemudian, Dimas datang dan menemukannya. Ia hanya memeriksa isi koper itu, bukan mencurinya. Kalian sudah menahan seorang bocah yang tidak bersalah, kata Arman, suaranya tajam. Dimas hanya ingin mengembalikan koper itu. Dia tidak pernah mencuri. Para petugas saling berpandangan. Salah satu dari mereka akhirnya menghela napas berat. Kami akan segera mengurus pembebasannya. Beberapa jam kemudian, Dimas akhirnya dibebaskan. Saat pintu sel terbuka, ia melihat Arman berdiri di sana, tersenyum kepadanya. Kau bebas sekarang, Dimas, katanya lembut. Bocah itu masih sulit mempercayainya. Dengan langkah ragu, ia keluar dari sel, menatap sekeliling. Aku beneran boleh pergi? Tanyanya pelan, seolah takut ini hanya mimpi. Arman mengangguk. Ya, dan bukan cuma itu. Orang yang menuduhmu juga harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Dimas menatapnya dengan mata berbinar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, keadilan berpihak padanya. Dan ia tahu, semua ini berkat seseorang yang percaya padanya saat orang lain tidak. Kebebasan yang baru saja dirasakan Dimas masih terasa seperti mimpi. Setelah beberapa hari dikurung dalam sel yang dingin dan gelap, kini ia bisa menghirup udara bebas. Namun, hatinya masih berdebar. Bagaimana dengan Pak Surya? Apakah pria kaya itu akan menerima kebenaran? Atau justru mencari cara lain untuk menyakitinya? Arman menepuk bahunya dengan lembut. Kita belum selesai, Dimas. Kita harus memastikan orang-orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kau sudah cukup menderita. Sekarang saatnya kebenaran berpihak padamu. Arman tidak tinggal diam. Ia menghubungi beberapa rekannya di media lokal dan memberikan bukti rekaman CCTV serta cerita lengkap tentang bagaimana Dimas difitnah. Berita itu dengan cepat menyebar, mengguncang opini publik. Di media sosial, kemarahan publik meledak. Warganet mengecam tindakan Pak Surya. Komentar penuh amarah membanjiri akun media sosialnya, bahkan banyak yang menyerukan boikot terhadap bisnisnya. Bagaimana bisa orang sekaya ini menuduh seorang anak kecil tanpa bukti? Tulis salah satu komentar yang mendapatkan ribuan likes. Tak butuh waktu lama, rumah Pak Surya pun didatangi oleh wartawan dan warga sekitar yang marah. Mereka menuntut pria itu meminta maaf kepada Dimas dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Beberapa pelanggan setianya mulai menarik kerjasama dengan bisnisnya, tak ingin terlibat dengan sosok yang dianggap tidak bermoral. Sementara itu, di rumahnya, Pak Surya mulai panik.
Ia tak menyangka bahwa kebohongannya akan terbongkar secepat ini. Teleponnya terus berdering dari kolega yang kecewa, dan beberapa bahkan menyarankan agar ia segera meminta maaf sebelum semuanya semakin buruk. Akhirnya, dengan terpaksa, Pak Surya menggelar konferensi pers di depan rumahnya. Wajahnya tampak pucat dan tegang saat ia berdiri di hadapan mikrofon. Saya ingin meminta maaf atas kesalahpahaman ini, katanya, suaranya bergetar. Saya terlalu terburu-buru menuduh anak itu tanpa bukti. Saya menyesal. Namun, permintaan maafnya terdengar hambar di telinga masyarakat. Warga yang berkumpul di depan rumahnya tidak langsung memaafkan. Beberapa meneriakan, permintaan maaf tidak cukup. Bocah itu sudah menderita karena fitnahmu. Di sisi lain, Dimas menyaksikan semua ini dari kejauhan, ditemani oleh Arman. Ia masih sulit percaya bahwa kebenaran akhirnya terungkap, dan orang yang telah menyakitinya kini mendapat balasannya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Arman sambil tersenyum. Dimas menghela napas, lalu mengangkat bahunya. Aku nggak mau dia dihukum. Kak, aku cuma mau dia tahu, rasanya difitnah itu menyakitkan. Arman menatapnya dengan bangga. Anak sekecil ini sudah mengalami begitu banyak penderitaan, tetapi masih memiliki hati yang tulus. Ia tahu Dimas layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan itulah yang akan ia pastikan terjadi.